Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena atas kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kami mendapatkan pembebasan atau pengampunan dosa. Tidak hanya hari-hari yang lalu, tahun-tahun yang lalu, hari kemarin dan hari ini pun kami juga ada di dalam dosa atau dalam kesalahan. Karena pikiran kami, perkataan kami atau perbuatan kami. Kami mohon Tuhan Yesus, sekali lagi basuh kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Dan biarlah setiap kami dengan leluasa memberikan Roh Kudus untuk bekerja, bertahta dalam kehidupan kami, sehingga segala hal yang jahat, yang salah, yang keliru, yang berdosa itu lama-lama boleh terkikis di dalam diri kami. Dan kami bersyukur karena Tuhan mau menerima kami dengan apa adanya kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan atas hidup kami. Sebentar kami akan masuk dalam pemberitaan firman-Mu. Kami memberi diri, menyiapkan diri terhadap kebenaran firman Tuhan. Oleh karenanya ya Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami dan urapilah hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam. Ya, kita akan melihat kepada kebenaran firman Tuhan untuk pagi hari ini. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 20. Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-24. Yohanes 20 ayat 24 sampai ayat 29. Jika sidang jemaat sudah menemukan ayat ini, kita akan membaca dengan bergantian. Saya akan memulai dengan perikop Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Ayat 24 demikian bunyi firman Tuhan, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Delapan hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian dia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkan tanganmu dan tunjukkan di dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagia mereka yang tidak melihat namun percaya." Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita baru saja menyelesaikan bacaan untuk renungan kita pada hari ini, dan saya yakin sidang jemaat juga sudah membacanya berkali-kali. Ini adalah kisah Thomas. Thomas kehilangan berkat.
karena tidak bersama-sama dengan murid yang lain pada saat Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kumpulan murid yang lain tanpa kehadiran Thomas. Jadi Thomas kehilangan momen untuk menyaksikan, untuk melihat dengan mata kepala sendiri sosok atau pribadi Yesus yang telah bangkit dari kematian. Maka pada saat murid-murid yang lain memberitahu kepada Thomas, saat Thomas hadir dalam kumpulan mereka di salah satu tempat atau di sebuah rumah, dengan sikap apatis, Thomas berkata dia tidak percaya dan tidak akan pernah percaya sebelum dia melihat dengan mata kepala sendiri dan mencucukkan jarinya di bekas paku, baik yang di tangan maupun bekas tombak yang ada di lambung. Thomas tidak bergeming, sekalipun diberitahu. Seharusnya Thomas percaya bahwa Yesus sudah bangkit, tapi diyakinkan seperti apapun, dia belum mau percaya. Singkat cerita, pertemuan yang kedua, Thomas hadir dan dia mendapatkan momentum itu. Waktu Thomas hadir dalam kumpulan itu, tiba-tiba Tuhan Yesus juga hadir dan memberikan salam kepada para murid, sekaligus memberitahu kepada Thomas bahwa apa yang disampaikan, apa yang diceritakan, apa yang dibagikan oleh murid yang lain itu adalah sebuah fakta, sebuah realita. Makanya Tuhan Yesus berkata saat ketemu dengan Thomas, silakan Thomas, cucukkan jarimu ke bekas paku yang ada di tangan dan bekas tombak yang ada di lambung. Tidak dicatat di sini, Thomas langsung mencucukkan jarinya ke bekas paku. Thomas langsung bereaksi, berkata, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Pengakuan yang luar biasa bahwa Yesus bagi Thomas tidak hanya sebatas sahabat, tidak ada sebatas hubungan guru dengan murid. Dalam konsep pemahamannya, dia bukan lagi seorang nabi. Tapi pengakuan Thomas setelah perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang mati dari kematian, yang bangkit maksud saya, yang bangkit dari kematian, dia langsung berkata, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Maka Tuhan Yesus menutup dengan kalimat, "Berbahagialah." Bagian akhir dari ayat 28 itu. Berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Itu dikatakan oleh Tuhan Yesus lebih dari 2000 tahun yang lalu untuk kita dalam konteks saat ini yang kita tidak pernah melihat dengan mata kepala kita sosok atau pribadi Yesus yang hidup di Timur Tengah sana. Aktivitasnya seperti apa dan bagaimana kita hanya tahu lewat bacaan Alkitab. Tapi kita percaya. Amin. Berbahagialah kita yang percaya. Nah, ini kisahnya tadi yang kita baca. Lalu maknanya untuk kita apa, sidang jemaat? Saya memberi tema dari bacaan tadi, percayalah kepada Yesus Kristus. Percayalah kepada Yesus Kristus. Mungkin di antara kita berkata, "Kenapa Pak Paran angkat tema itu? Saya ini udah percaya kepada Tuhan Yesus." Puji Tuhan.
Saya sudah percaya, tetapi ragu-ragu jika diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan. Ya puji Tuhan juga kalau Bapak Ibu berani mengungkapkan dalam hati, saya sama sekali tidak percaya. Karena orang tua saya Kristen, maka saya datang di sini. Dari lahir saya adalah keluarga Kristen. Jadi karena keluarga Kristen, mau tidak mau, suka tidak suka, saya datang ke gereja. Tapi saya tidak percaya dengan Yesus Kristus. Digoyang sedikit, tanpa digoyang pun, akhirnya tinggalkan gereja. Bapak Ibu sidang jemaat, siapapun kita, seperti apa kepercayaan kita, saya berharap kepercayaan kita sama seperti pengakuan Thomas. Pengakuan Thomas pada saat setelah berjumpa langsung dengan Yesus Kristus dalam peristiwa kebangkitan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah kepada Yesus Kristus. Sekalipun, saya mau katakan pakai kata sekalipun dengan intonasi lagi sidang jemaat. Pertama, sekalipun tempat-tempat sejarah kekristenan sekarang ini tidak Kristen lagi, sekalipun banyak tokoh gereja, saya mau katakan seperti itu, dan jemaat yang berpindah iman, sekalipun Bapak Ibu banyak yang seolah-olah percaya tetapi tidak menghidupi imannya, kita tetap akan terus percaya. Amin. Kita tetap akan terus ikut Yesus sekalipun kita harus banyak mengalami kesusahan, kesulitan dalam hidup. Karena kadang-kadang Tuhan izinkan juga penderitaan datang, harus kita alami. Amin. Nah, yang pertama, percayalah kepada Yesus Kristus, ayat 24, 25 bagian A. Sekalipun itu hanya sebuah kesaksian. Sekalipun itu hanya sebuah kesaksian, sebuah cerita, sepenggal kisah yang ditulis di dalam Alkitab. Sekalipun itu hanya sepintas saja. Jika seseorang sudah mengalami bagaimana Tuhan mengangkat hidupnya, Tuhan menolong dia, Tuhan membuat dia damai sejahtera, lalu dia berbagi iman tentang Yesus yang sesungguhnya, kita harus percaya. Amin. Jika di antara Bapak Ibu dan saya mengalami sebuah peristiwa, dan peristiwa itu memang harus kita saksikan, kita ceritakan kepada orang lain supaya mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita perlu dengar. Saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus sejak kelas 1 SMA. Tamat SMA masih di Kalimantan. Saya udah percaya. Tetapi proses pembentukan untuk meyakinkan lebih lagi Bapak Ibu, setelah saya hidup di Jakarta itu, tidak ada saudara, gak ada kenalan, dengan segala macam tantangan peristiwa yang saya hadapi, dalam skala yang kecil hingga yang besar Bapak Ibu.
Bahkan nyawa saya sendiri hampir terancam. Waktu asrama di Bojonggede tahun 93 diserbu massa. Saya tinggal di asrama. Kita ada 4 orang. Tapi lewat peristiwa itu saya melihat bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Di tengah-tengah kerumunan massa yang beringas, dengan membawa batu dan adanya provokator yang luar biasa, satu pecahan kaca, satu batu, baik yang besar atau yang kecil, tonjokan orang, dan lain sebagainya, tidak Tuhan izinkan untuk mengena kepada saya. Yesus hidup. Bukti itu dia hidup, dia itu ada. Bukan cerita dongeng. Nanti akan ada pembedaan nanti Bapak Ibu. Yesus Kristus udah otomatis itu untuk konsep kekristenan. Tidak lagi menggunakan pakai nama Isa Al-Masih. Ya, sudah ada pertemuan antara Menteri Agama dengan tokoh agama dari Gereja Katolik. Saya kurang tahu kenapa Gereja Protestan tidak dilibatkan. Tapi saya pikir sama saja. Apa yang sudah disepakati oleh Gereja Katolik itu juga bagian dari iman kita. Karena kita mengimani Tuhan yang sama, Yesus Kristus. Lebih bagus lagi, lebih jelas lagi Bapak Ibu. Pengalaman iman Bapak Ibu itu boleh dibagikan kepada orang lain. Siapa tahu lewat kesaksian iman kita, orang itu percaya, semakin diyakinkan, supaya suatu saat dia berpengalaman juga di dalam Tuhan. Amin. Sekalipun kadang-kadang dan seringkali terjadi sama seperti para murid ini, dicibir orang, ditolak orang. Thomas kan tidak langsung terima itu, padahal sudah bersama-sama dengan para murid yang lain selama kurang lebih 3,5 tahun. Tapi Thomas tetap tidak percaya kepada mereka. Sekalipun itu hanya sebuah kesaksian, kita perlu percaya. Amin. Makanya gunakan ruang ibadah kita ini. Saat ibadah, kalau ada yang mau bersaksi, beritahu kepada pemimpin pujian, boleh tidak saya bersaksi? Boleh tidak saya berbagi iman? Silakan Bapak Ibu. Yang penting jangan panjang-panjang. Lebih panjang kesaksiannya daripada khotbah pendeta. Ya. Bersaksi aja. Saya percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Nah, kenapanya ini yang perlu diceritakan Bapak Ibu. Jangan hanya berkata saya percaya Tuhan Yesus, tapi tidak hidup berpengalaman bersama dengan Tuhan. Pada saat tidak berpengalaman dengan Tuhan, apa yang mau diceritakan? Gak ada, ngarang namanya Bapak Ibu. Kalau ngarang, ya gimana lah gitu ya. Tapi kalau memang mengalami, itu bisa tahan cerita, bisa lama. Bapak Ibu, terlalu banyak kisah-kisah pengalaman hidup saya bersama dengan Yesus Kristus yang mau menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan bagi saya, Allah bagi saya. Sekalipun orang lain berkata, karena kita percaya kepada Yesus Kristus, orang yang paling malang, orang yang layak masuk di neraka karena menjadikan manusia sebagai Tuhan. Masalah iman, masalah keyakinan orang. Ya. Silakan saja orang ngomong. Silakan saja orang berkomentar. Silakan saja orang menyerang.
tapi sedikit pun tidak akan pernah menggoncangkan iman saya. Tidak akan pernah menggoncangkan iman dari Bapak Ibu sekalian. Amin. Karena dalam hidup sehari-hari bukti nyata bahwa Dia itu Tuhan bagi Bapak Ibu. Amin. Kalau Bapak Ibu ada masalah, ngadunya sama siapa? Katakanlah kalau dalam keadaan berkekurangan, ngadunya sama siapa Bapak Ibu? Tuhan siapa? Pada saat Bapak Ibu dalam kegelisahan, ngadunya ke siapa? Pada saat Bapak Ibu ingin menyampaikan, mendapatkan sesuatu, mintanya sama siapa? Pertanyaan saya, dijawab Tuhan Yesus tidak doanya? Kadang dijawab, kadang tidak dijawab. Tidak dijawab itu juga adalah jawaban Tuhan. Jawaban darinya. Amin. Kok bisa Pak? Nanti sekali waktu kita PA di sini. Dengan materi khusus itu ya Pak Apris ya. Doa yang dijawab Tuhan dan doa yang tidak dijawab Tuhan. Bapak Ibu, saya dapatkan jodoh pun itu datangnya dari Tuhan. Masih mahasiswa teologi ya. Waktu itu Pak Matius, saya sudah berdoa, Tuhan tolong berikan pendamping hidup yang mengerti pelayanan, yang datangnya dari Tuhan, yang sayang sama suami, sayang sama anak-anak. Mana ini? Di sebelah ya, ngajar sekolah minggu. Nanti anak saya pasti cerita itu. Diceritakan ulang biasanya. Saya lihat ini dari tahun 2002 menikah. Sekarang tahun 2022, berapa tahun? 20 tahun ya. 20 tahun, perasaan saya baru kemarin Bapak Ibu. Nggak taunya anak saya udah tamat SMA. Yang tua. Saya memperhatikan, wah kalau bukan dari Tuhan, saya ini akan babak belur Bapak Ibu. Bukan hanya babak belur, bonyok. Tapi puji Tuhan tuh, Tuhan kirim. Yesus kirim pendamping hidup yang daripadanya. Sangat membantu saya di dalam pelayanan. Saat membantu saya di dalam kehidupan berumah tangga dan lain sebagainya. Coba kalau bukan dari Yesus datangnya, waduh Bapak Ibu, nggak tahu deh. Orang suka jalan-jalan ke mal-mal mewah, makan di tempat yang mewah-mewah, nginap di hotel, jalan-jalan ke tempat wisata yang mahal. Saya belum dapat ajak istri sampai hari ini ke tempat-tempat yang seperti itu Bapak Ibu. Orang lain udah seperti apa, tapi istri saya nyantai saja Bapak Ibu, bisa terima saya apa adanya. Demikian juga dengan Bapak Ibu. Amin. Kalau bukan datang dari Tuhan, pulang kita ada dimaki-maki. Hah? Jangan-jangan baru berapa tahun dengan kita, Bapak Ibu udah ditinggalnya. Ya, tidak bersama dengan kita. Kenapa? Kita pakai emosi kita. Tuhan udah ingatkan kita. Kita maksa Tuhan. Sehingga kehidupan rumah tangga, kehidupan dunia kerja, kehidupan pelayanan dan lain sebagainya kacau. Apalagi yang Bapak Ibu minta kepada Tuhan. Bu Yekti, boleh dibagikan Bu Yekti, apa yang Tuhan Ibu minta kepada Tuhan Yesus dalam waktu setahun ini, dan Yesus sudah bukakan jalan.
Kenapa Bu? Semua udah dijawab Tuhan. Semua udah dijawab Tuhan untuk rencana tahun ini. Belum kayak ini, yang kemarin udah Ya, belum. yang kemarin sudah, yang tahun ini belum. Kan minta motor, satu tahun belum sampai udah dijawab. Oke. Nggak kredit, gampang. Ibu Yekti minta motor. Belum satu tahun dijawab. Mintanya sama siapa Bu Yekti? Tuhan Yesus. Sama Tuhan Yesus. Berdoa itu bukti Tuhan Yesus hidup. Amin. Bukti dia Tuhan. Minta anak, Tuhan kasih juga 1 tahun. Kan panggil kan juga. Bu Yekti minta anak. Setelah anaknya meninggal, sepertinya jaraknya nggak mungkin lagi tuh punya anak, karena jaraknya udah berapa? 17 tahunan. 20 tahun. 20 tahun. Usia masih Udah 40 tahun. usia udah 40 tahunan. Ini baru satu kesaksian ya. Banyak sekali saksinya. Tuhan selalu tahu. Masih banyak lagi Bapak Ibu. Kita pastori gereja. Siapa yang nyangka akhirnya gereja yang bisa beli tanah pastori itu? Saya sebagai saksi. Ada Ibu Ros. Ibu Yekti waktu itu belum jadi majelis. Ibu Harti, Ibu Sujati almarhum, Pak Suito sebagai penatua kita. Kita bergumul, kita berdoa, tumpang tangan. Tuhan Yesus tolong pembangunan gereja ini, Tuhan Yesus tolong. Kalau sebelah waktu bangun pastori, mental saya masih mental proposal. Tapi waktu bangun gedung gereja, benar-benar berserah, udahlah Tuhan, terserah Tuhan. Pengalaman dari jalankan proposal karena mengharapkan manusia. Saya udah punya feeling dulu itu. Ini kalau dikasih proposal minimal sekian. Tapi nyatanya setelah kita kasih proposal 0. Orang-orang yang tadinya saya pikir akan memberi bantuan untuk gereja kita, belajar dari itu Bapak Ibu. Saya sampai hari ini hanya minta kepada Tuhan Yesus, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Hidup Bapak Ibu. Saya mau yakinkan kepada kita yang ada di sini, yang mintanya setengah-setengah, belum yakin sungguh-sungguh Yesus itu adalah Tuhan. Sekalipun itu hanya sebuah kesaksian dari orang zaman dulu dan sekarang, sebenarnya itu sudah cukup untuk membuktikan Yesus adalah Tuhan. Amin. Yang kedua, ayat 29 bagian B. Sekalipun kita hanya mendapatkan kisahnya saja. Coba di ayat 29 bagian B ya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saya mau tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah lihat Yesus? Saya mau tanya ulang lagi. Bapak Ibu pernah lihat Tuhan Yesus? Bapak Ibu lihat Tuhan Yesus yang seperti apa? Di figura, di foto ada kan? Di gambar ada kan? Ada nggak? Ada yang disalib, ada yang pakai mahkota duri, gambarnya gitu ya. Ada yang di apa namanya? Yang di Taman Getsemani. Kenapa digambar? Kenapa ada gambarnya Bapak Ibu? Karena dulu pernah ada di dalam dunia ini. Amin. Orang bisa membayangkan sekalipun dia tidak
melihat dengan imajinasinya, dengan membaca narasi, cerita, oh begini sosok Tuhan Yesus. Digambar, dilukis. Zaman dulu kan tidak seperti sekarang ini kan, cuman pakai tangan, lukisan. Sekarang pertanyaan saya Bapak Ibu, pernah lihat Tuhan Yesus? Saya ulang sekali lagi, nggak pernah kan? Lihat gambarnya? Pernah lihat gambarnya Pak Rindi? Gambarnya banyak. Hah? Gambarnya banyak. Gambarnya banyak ya? Tapi juga gambarnya beda-beda ya. Ada yang seperti orang Dulu. Belanda, orang Barat. Ada yang seperti orang Cina itu, sipit matanya. Di Afrika malah kulitnya, maaf ini bukan rasis ya, hitam. Ya wajar Bapak Ibu, karena tidak pernah melihat. Tapi percaya nyata di dalam kehidupan kita. Yesus itu tidak sebatas, maaf bukan sebatas, Yesus itu tidak hanya cerita-cerita, narasi-narasi, tulisan-tulisan yang kita ketahui. Beranjak dari sana, kita akhirnya percaya, kita akhirnya sadar, kita akhirnya tahu bahwa yang hidup dan mati lebih 2000 tahun yang lalu, yang bangkit dari kematian, yang naik ke sorga, itu tidak hanya di dalam Alkitab, tetapi akan nyata ke depannya. Itu kita akan muka ketemu muka. Alkitab katakan seperti itu Bapak Ibu. Berbeda dengan mereka yang sudah pernah bertemu. Di Alkitab ada tidak yang sudah bertemu dengan Tuhan Yesus? Dicatat. Dia tidak pernah ketemu secara fisik, tapi ketemu akhirnya. Dia tidak seperti para murid yang lain, tetapi dia akhirnya bertemu lewat penglihatan. Ada Bapak Ibu? Siapa? Rasul Paulus. Dan banyak sekarang kisah-kisah yang seperti itu. Tiba-tiba bermimpi, tiba-tiba dapat penglihatan, sosoknya seperti ini. Itu yang membuat orang itu percaya. Sekalipun tadi hanya kisah. Saya Bapak Ibu juga karena kisah kan? Ya. Hanya lewat kisah saja kan Bapak Ibu percaya? Amin. Benar nggak? Hanya lewat Alkitab kan? Pertanyaan saya, percaya nggak Bapak Ibu dengan Yesus? Mana lebih Bapak Ibu percayai, kesaksian orang atau Alkitab yang ada, apa cerita yang ada di dalam Alkitab? Cerita orang bisa salah, sekalipun mungkin itu pengalaman hidupnya ya. Tapi apa yang di dalam Alkitab nggak akan pernah salah. Sekalipun kita hanya mendapatkan kisahnya saja, percayalah ya kepada Yesus Kristus. Amin. Yang ketiga, ayat 26 sampai ayat 28. Sekalipun ada yang menolaknya, ia dapat hadir dan memberikan bukti. Boleh diuji Bapak Ibu. Dan banyak juga kesaksian, pengalaman orang mau membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan. Tetapi dengan serius Bapak Ibu. Bukan main-main, bukan sekedar ingin tahu, buat perbandingan, tidak. Dia benar-benar ingin tahu dengan sungguh. Benar tidak Yesus itu Tuhan? Kalau dia Tuhan, kalau memang ada Tuhan, Yesus itu memang Tuhan, Yesus itu ada, tunjukkan kepada saya
Ada orang yang menantang seperti itu Bapak Ibu. Ada orang yang model Thomas begini nih. Saya ingin tahu Yesus itu benar-benar ada atau tidak. Tunjukkan dirimu bahwa engkau adalah Tuhan, engkau adalah Yesus itu sendiri. Tuhan bisa ubah Bapak Ibu, tapi dengan serius. Dan itu mungkin sudah pilihan Tuhan atas hidupnya. Berani loh Bapak Ibu yang begini-begini. Sampai akhirnya diusir dari kampungnya, diusir dari keluarganya, tidak menerima warisan dari keluarganya. Awalnya luntang-lantung dan lain sebagainya. Seiring dengan waktu karena iman percayanya, Tuhan bawa dia sedemikian rupa pelan-pelan sampai akhirnya dipakai Tuhan. Ada banyak kisah begitu Bapak Ibu. Cuman tidak perlu saya sebutkan siapa dan di mana. Tapi saya tahu dan saya sudah berjumpa dengan orang yang demikian Bapak Ibu. Pengalaman pribadinya dengan Tuhan. Tapi jangan juga nantang terus. Tuhan, kalau engkau ada, saya kepingin punya rumah Tuhan. Dikasih, dapat rumah. Belum. Saya kepingin punya mobil. Belum. Nah, belum nambah terus. Tuhan tidak hanya bicara masalah materi. Bukan hanya masalah hal-hal yang berbau dunia dengan segala macam keperluan kita. Tapi lebih daripada hati kita, amin. Kalau Yesus itu Tuhan dan dia memang menguasai hidup seseorang, akan berubah dalam kehidupannya. Karakternya berubah, damai sukacitanya juga berubah, tidak lagi ditentukan oleh apa yang saya dapat, apa yang saya raih. Susah, dalam kesusahan, dalam kesulitan maksud saya, dalam kekurangan, dalam sakit penyakit, karena dia menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya, dia tetap bersuka cita, ada damai sejahtera. Jadi percayalah kepada Yesus sekalipun itu hanya sebuah kesaksian. Percayalah kepada Yesus sekalipun itu kita hanya mendapatkan kisahnya di dalam Alkitab. Karena Yesus berkata, berbahagialah mereka yang percaya sekalipun mereka tidak melihat. Percayalah kepada Yesus Kristus sekalipun ada yang menolaknya. Ia dapat hadir dan memberikan bukti bahwa dia adalah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, setiap tangan yang memberi dan kiranya persembahan ini boleh dipakai bagi hormat kemuliaan-Mu Tuhan melalui gereja-Mu di tempat ini. Berkati yang mengelolanya Tuhan, berikan hikmat akabudi-Mu Tuhan. Terima kasih, kami akan berikan persembahan ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, kepada yang bertugas saya persilakan. Kita akan mengiringi dengan pujian Oh Betapa Indah.
Kita berdoa. Biarlah setiap kami dapat menggunakan kesempatan yang ada untuk jadi berkat bagi keluarga kami, teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, tetangga-tetangga kami, keluarga besar kami. Karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi 1 jam ke depan, sehari ke depan, seminggu ke depan, sebulan ke depan, setahun ke depan ini. Selagi ada kesempatan, biarlah kami menjadi berkat. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah ditaburkan kepada setiap kami. Biarlah setiap sidang jemaat-Mu, baik yang hadir maupun yang tidak hadir hari ini, yang akan mendengar lewat YouTube, baik yang remaja, pemuda, hingga kami orang tua, iman kami, keyakinan kami, kepercayaan kami kepada Tuhan Yesus yang adalah Tuhan tetap terpelihara hingga napas terakhir, hingga Tuhan Yesus akhirnya menjemput kami dan kami dinyatakan sebagai orang-orang yang setia kepadamu. Berkati setiap sidang jemaat-Mu yang sudah hadir hari ini. Tuhan mengetahui pergumulan, tantangan, kesulitan yang ada. Kuatkan Tuhan, bukakan jalan Tuhan. Apa yang diusahakan, dikerjakan, kiranya dibuat Tuhan berhasil. Dan Tuhan terus tambah-tambahkan nilainya. Kalau ada belalang pelahap, roh-roh jahat, niat-niat orang jahat yang mau menghadang kami menolaknya di dalam nama Yesus. Juga termasuk panah api si jahat, dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan ajari kami untuk memiliki kepekaan, biar kami semakin mengerti kehendak dan rencana Tuhan. Karuniakan juga hikmat bijaksana kepada kami, kesabaran, kemampuan untuk menguasai diri atas segala sesuatu yang ada di sekitar kami, supaya kami tidak mudah bereaksi yang salah. Tuhan tolong kami. Kami terus berproses menuju hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang adil. Kami memerlukan Tuhan menuntun, mengarahkan kami. Tuhan Yesus tolong juga kami selaku orang tua. Karuniakan hikmat, bijaksana, wibawa, kuasa yang daripada Tuhan, supaya kami mampu mendidik, mengarahkan anak-anak kami di dalam takut akan Tuhan, berkarakter yang baik, bersemangat dan mempersiapkan diri untuk menatap masa depan yang penuh dengan segala macam persaingan, supaya anak-anak kami, anak-anak setiap sidang jemaat-Mu, cucu-cucu dari sidang jemaat-Mu adalah orang-orang yang kompeten, orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang selalu diperlukan di tengah-tengah kehadiran mereka, di mana saja mereka nanti ada dan bertumbuh. Kami merindukan melalui gereja ini muncul generasi-generasi yang takut akan Tuhan, yang diberkati Tuhan, yang akan menjadi berkat. Beri hikmat kepada anak-anak ini ya Tuhan. Beri hikmat ya Tuhan. Karenanya yang akan kuliah, yang akan sekolah, Tuhan yang cukupkan segala keperluan yang ada. Kami berdoa untuk kami orang tua, karuniakan kesehatan terus. Dengan kondisi tubuh yang sehat, yang kuat, kami dapat melakukan banyak hal. Dan Tuhan bukakan jalan kami meraih berbagai berkat Tuhan di sana. Tuhan Yesus,
jaga Wacung dan sekitarnya, jaga rumah dari setiap sidang jemaat-Mu di mana mereka tinggal, dari mara bahaya kebakaran ya Tuhan. Jauhkan dari pergaulan bebas, narkoba, dan lebih lagi ya Tuhan ada perkembangan penyakit hepatitis akut untuk anak-anak. Belajar dari COVID-19, kami berdoa bersama Tuhan dan tetap meyakini anak-anak ini dijaga, dilindungi oleh Tuhan sedemikian rupa. Tolong Tuhan Yesus, tolong Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami terus berdoa untuk kandungan dari Ibu Lisa dan anak yang dikandungnya, kandungan dari Ibu Yani dan anak yang dikandungnya, atau janin yang ada dalam kandungan Ibu Yani, bertumbuh berkembang dengan baik, sehat adanya. Demikian juga istri Pak Puji, Ibu Merin. Di tempat ini kami berdoa di dalam nama Yesus, setiap obat yang masuk ke tubuhnya, yang diminumnya, yang dimakannya, diberkati oleh Tuhan. Anaknya sehat, Ibu Merin sehat. Kami berdoa untuk Pak Chan yang usia lanjut. Kami berdoa untuk Ibu Ros usia lanjut. Tuhan tolong. Juga untuk Ibu Yekti, biarlah mereka dipelihara Tuhan, sehat selalu, menjadi pendoa syafaat. Kami berdoa untuk orang tua kami, sidang jemaat-Mu yang masih memiliki orang tua masing-masing, supaya mereka menjadi pendoa syafaat bagi kami, bagi anak cucu menantunya ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk orang tua Pak Indra ayahnya ya Tuhan, yang kami juga dengar dalam kondisi sakit. Mari Tuhan jamah, mari Tuhan tolong, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami berdoa untuk sepanjang minggu yang akan lewat ini, yang ke depan ini Tuhan, yakinkan setiap kami bahwa Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami. Inilah doa kami mau pulang, sertai kami dalam perjalanan pulang kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran dan terimalah berkat yang daripada Allah. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan pengajaran dari Roh Kudus, menyertai setiap kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.